Kisah 5. Di hari ini, Itsuki diajak untuk menemani Hinako melakukan pertemuan dengan CEO perusahaan. Awalnya, Itsuki tidak terlalu cocok dengan baju yang dia beri. Tapi saat Shizune bilang kalau bajunya seharga 700.000 yen atau 78 juta, alamak, mahalnya. Itsuki langsung, Aku suka kok. dan kesempatan ini Itsuki gunakan untuk mempelajari tata krama kalangan kelas atas. Nah, sesampainya di resort yang katanya tempat kecil di pinggiran desa, jir, kalau ini mah resort mewah, jir. Hinako agak takut karena ia akan ketemu dengan lelaki tua. Tapi Hinako berjanji ke Itsuki kalau ia akan berusaha. Tapi jangan lupa hadiah es krimnya ya nanti. Apa? Es krim? Awalnya pertemuan ini berjalan dengan lancar dan Itsuki juga memperhatikan mereka, di mana para kelas atas akan tetap menjaga wibawanya, tapi juga tetap bersikap santai. Shizune bilang, etika di kalangan kelas atas adalah hal yang sangat penting, bahkan jika berani melanggar, itu dianggap tidak sopan. Selain pertemuan bisnis, di sini para orang tua juga merencanakan perjodohan untuk anak mereka. Namun, makanan Hinako tak sengaja terjatuh, tapi tiba-tiba diambil oleh Hinako gara-gara peraturan 3 detik. Sontalah suasana langsung menjadi menegang. Nah, setelah pembicaraan mereka selesai, pria tua itu memutuskan untuk membatalkan perjodohan ini, sampai membuat Tuan Kagen marah. Itsuki sebagai pengasuh mengakui kalau ia melakukan kesalahan besar. Bahkan Kagen akan menyuruh Hinako untuk berakting sempurna terus. Tapi Shizune mengingatkan kalau itu akan membuat Hinako akan sakit. Tapi Kagen bersikeras dengan menyembuhkannya saja, karena itulah tugas dari keturunan keluarga konglomerat. Itsuki mencoba membela, tapi Kagen tidak menyalahkannya karena ia sudah bertahan selama ini, di mana Kagen malah menyalahkan dirinya sendiri karena sudah meremehkan pengaruh Itsuki ke Hinako. Maka mulai hari ini Itsuki dipecat dari pekerjaannya. Jelas Itsuki speechless dengan keluarga ini. Kesehariannya yang dulunya mengurus Hinako tiba-tiba berhenti begitu saja. Awalnya Itsuki menerima takdir ini karena sejak awal ia menganggap ini semua cuma mimpi. Di sisi lain, ketika Hinako mengetahui Itsuki ditendang dari keluarganya, itu membuatnya kecewa karena ia masih ingin bertemu dengan Itsuki. Tentu Shizune tidak akan membelanya karena ia akan berpihak ke orang yang menggajinya. Tapi Shizune melarang keras Hinako untuk mencari Itsuki. Namun hal itu tidak bisa menghentikan Hinako begitu saja karena semakin ditekan, ia semakin menggila. Kembali ke Itsuki, saat merandapi nasibnya, dari samping datang Narika selesai berbelanja makanan. Ya, sekarang ia bisa keluar dari rumah karena sudah berhasil mengalahkan ayahnya di berbagai macam bidang. Lalu Itsuki menceritakan keadaannya saat ini. Tapi ia juga tidak bisa menemui Hinako karena Kagen sudah memperketat penjagaannya. Makanya Itsuki menyalahkan dirinya sendiri sebagai rakyat biasa, ia tidak tahu tata krama. Tapi Narika membelanya. Gara-gara Itsuki, ia sekarang bisa berdiri di sini dan juga mengubah hidupnya. Tentu itulah yang membuatnya bersyukur bisa bertemu dengan Itsuki. Dan pasti Hinako juga merasakan hal yang sama. Perkataan itu membuka pikiran Itsuki kalau selama ini hal yang ia anggap sepele ternyata mengubah kehidupan Narika dan Hinako. Sehingga diputuskan deh, Itsuki akan berbicara langsung dengan Kagen karena Itsuki sudah berjanji ia akan terus berada di samping Hinako. Meski Itsuki dihadang oleh para penjaga, tapi berkat ajaran Shizune, ia berhasil melewati kedua penjaga itu. Untungnya Hinako juga sempat memberitahu tentang pintu pelayan. Namun ia sudah disadari oleh Shizune. Akan tetapi di tengah kejar-kejaran itu, Itsuki malah melihat Hinako berkelantungan di jendela. Dan Hinako juga sudah tidak kuat lagi sehingga ya, Itsuki berhasil menangkapnya. Lalu mereka mencari tempat persembunyian. Namun mereka sudah tidak bisa kabur lagi karena Shizune sudah mengepung mereka. Tapi Shizune kali ini tidak berniat untuk menangkapnya. Lah, terus ngapain, Ja? Ya, Shizune akan menghadap Tuan Kagen. Tentu Shizune mengikuti Tuan Kagen, tapi ia tetap berpihak ke Hinako. Ya, Shizune menggunakan surat undangan teman-teman baru Hinako untuk membela Itsuki. Mereka semua adalah rekan aliansi yang menguntungkan untuk keluarga Konohana.
otomatis itu akan meningkatkan income perusahaan mereka juga. Itu semua tentu karena Itsuki yang membuat Hinako berani berteman, sehingga Kagen memutuskan kalau Itsuki akan dipekerjakan kembali. Singkat cerita, pesta musim panas pun diadakan. Ya, sekarang mereka kembali bersama. Dan di tengah pesta, Kagen memberitahu Itsuki bahwa sebenarnya Hinako menyimpan rahasia kalau ia memiliki bakat di dalam bisnis. Dan sebenarnya tujuan utama Hinako yang akan mewarisi perusahaannya. Meski sekarang masih menjadi beban, tapi suatu hari nanti bakat itu pasti akan mekar. Meski Itsuki tidak paham, tapi ia akan berusaha untuk menjadi pengurus yang baik. Lalu ketika Hinako datang, Hinako ingin Itsuki mengelus kepalanya. Tapi entah kenapa momen itu membuat Hinako baper sendiri. Sampai Hinako tidak berani melihat wajah Itsuki. Alamak, kepesing. Wah, apakah Hinako menganggap Itsuki sekarang spesial? Kisah 6. Nah, setelah kehidupan mereka kembali semula, Itsuki seperti biasa membangunkan Hinako di pagi hari. Tapi kali ini, MBG gue, manis banget, uy. Ya, Hinako tidur nyenyak sampai tak sadar ngiler. Tapi entah kenapa, itu membuat Hinako malu ketika ditunjukkan ke Itsuki. Bahkan mengusir Itsuki dari kamarnya. Selain itu, sekarang Itsuki juga dilarang untuk membangunkannya lagi. Sontaklah Itsuki kebingungan, karena Hinako berubah semenjak kejadian di pesta kemarin. Nah, sesampainya di sekolah, mereka berkumpul untuk melihat pengumuman hasil ujian UTS. Tentu yang mendapatkan peringkat pertama adalah Hinako dan kedua si Mirai. Namun, Mirai yang tahu Itsuki tidak masuk 50 besar, ia langsung marah karena bimbingannya kemarin berarti sia-sia. Maka dari itu, mulai hari ini sepulang sekolah, Mirai akan mengajarinya. Dan kenapa Mirai mau mengajarinya? Karena semenjak mereka belajar, nilainya juga naik, yang otomatis motivasinya belajar juga naik. Memang semenjak masuk di akademi ini, Itsuki merasa minder karena perbedaan di antara kau dan aku. Namun semenjak bertemu dengan mereka, Itsuki yakin ia bisa berubah. Makanya pelajaran pertama yang harus Itsuki kuasai yaitu tata krama. Untungnya si June mengizinkannya belajar dengan Mirai sepulang sekolah. Selain itu, Kagen sekarang juga akan mendukung Itsuki supaya relasi Hinako semakin meluas. Memang awalnya Hinako marah mendengar kabar itu, tapi dengan bujukan es krim, Hinako luluh dong. Dan karena ini demi dirinya juga, Hinako memperbolehkan Itsuki. Sebab ia juga tidak mau menghalangi Itsuki untuk berkembang. Tentu Itsuki senang Hinako menjadi terbuka kepadanya, karena ia merasa beberapa hari ini Hinako selalu menghindarinya. Ya tentulah karena alasan itu ya rek. Bahkan yang dulunya Hinako selalu menggoda Itsuki, tapi sekarang digoda balik, Hinako malah salting sendiri dong. Kepeseng. Dan kita melompat ketika Itsuki belajar bersama Mirai. Tujuan mereka kali ini dalam satu bulan, Mirai ingin ujian berikutnya Itsuki masuk ke 50 besar. Alamak. Dan alasan Mirai bersaing dengan Hinako itu bukan karena dendam, melainkan ia adalah putri konglomerat yang memiliki mindset kalau ia tidak boleh kalah dengan orang lain. Dan pelajaran pertama adalah tata krama di meja, karena trauma akan kejadian hal itu lagi. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Saat belajar, Hinako menanyakan apakah Itsuki senang dengan pelajaran yang diberikan oleh Mirai. Tentulah, karena Mirai orangnya totalitas, sampai-sampai membuat Itsuki kelelahan. Bahkan, Itsuki tidur saat mengelus kepala Hinako. Sehingga si June yang mengantarkan Hinako ke kamarnya. Di situ Hinako curhat tuh pertama kalinya tentang perasaannya yang bimbang ini kepada si June. Apakah Itsuki melakukan ini semua demi pekerjaannya? Tentulah si June menjawab tidak. Dan itu membuat hati Hinako menjadi lega. Namun, si June mencoba menahan diri karena ia tidak boleh menunjukkan sikap keibu-ibuannya. Beberapa hari berlalu. Karena kafe latihan mereka tutup, alhasil sekarang mereka belajar di rumah Mirai. Di situ Itsuki kagum dengan istana mereka yang begitu megah. Tapi masalahnya, entah kenapa ayah Mirai ingin sekali bertemu dengan Itsuki. Waduh, apakah ini wawancara calon menantu? Admin juga mau ikut dong. Tentulah,
Sebagai ayah, ia menanyakan apa hubungan mereka berdua. Tapi Mirai membantah kalau mereka sebatas teman yang mengajari satu sama lain. Dan ujian kali ini semakin berat karena sang ayah juga ikut melatihnya. Welatala. Ya, untungnya Itsuki lulus meski masih terlihat kaku. Tapi paman memakluminya karena ada dirinya di sini. Memang untuk menghilangkan rasa gugup itu butuh jam terbang yang banyak. Makanya paman menyuruh Itsuki untuk percaya diri saat mengambil keputusan. Namun sayangnya hujan tiba-tiba turun sehingga terpaksa Itsuki harus menginap di kediaman Mirai. Tapi tenang, Itsuki punya sesuatu supaya Hinako tidak marah di keesokan harinya. Nah, setelah memberitahu kamarnya, Itsuki disuruh untuk mandi terlebih dahulu. Tentulah, keluarga Konglo ini mempunyai pemandian pribadi yang sangat luas. Tapi saat mandi, lah, kok ada cewek nyir, alamak. Ya, ternyata itu adalah ibu Mirai yang lagi-lagi salah masuk kamar. Wah, berarti selama ini sering salah masuk kamar mandi dong, Ja. Iya re, anjir lah. Sontaklah Mira yang berada di sebelah kaget kenapa ibunya lagi-lagi salah masuk kamar mandi. Welatala, welatala. Nah, selesai kejadian kocak itu, Itsuki melanjutkan belajarnya. Lalu Mirai datang untuk mengajak minum teh bareng. Mirai berterima kasih, karenanya kehidupan sekolahnya sekarang menjadi lebih menyenangkan. Makanya Mirai berjanji jika Itsuki bisa lulus 10 besar, ia akan merekrutnya sebagai tangan kanannya. Selain itu, Itsuki juga senang kok. Itsuki yakin mereka pasti bisa bekerja sama dengan baik. Soalnya hal itu membuat Mirai cengar-cengir sendiri. Kepeseng. Lu ngapain dong? Nah, sebelum tidur, Mirai mengajaknya untuk yel-yel dulu. Tapi yel-yelnya jangan menghina majikan Itsuki juga dong. Alamak. Keesokan harinya, setelah mengantarkan Itsuki pulang, sang ayah semakin curiga nih. Pasti di antara mereka berdua ada sesuatu. Tapi Mirai mencoba membantahnya. Namun, sang ayah ingin berbicara serius dengan Mirai karena ini sudah umurnya. Sang ayah akan mencarikannya tunangan. Tentu ini demi masa depan keluarga mereka. Sebab banyak orang yang akan melamarnya hanya demi harta belaka. Sehingga karena ini demi keluarga, Mirai pun bersedia untuk menerimanya. Kisah 7. Nah, sesampainya di kediaman Konohana, Itsuki mencoba meminta maaf. Shizune sih tidak mempermasalahkannya. Tapi masalah terbesarnya adalah si nona besar mereka yang sudah marah besar. Tentulah Shizune juga sudah menyiapkan apa yang diminta oleh Itsuki kemarin malam. Kemudian Itsuki mencoba membujuk Hinako. Dan meskipun Itsuki mencoba menjelaskan sedetail mungkin kejadian tadi malam, tapi Hinako hanya menyuruhnya mendekat untuk mencium bau badannya. Dan di situ Hinako langsung tahu dong kalau Itsuki makan malam bersama Mirai, bener. Mandi di rumah Mirai, bener. Mandi bareng Mirai, bener. Gak deng, tapi dengan ibu Mirai. Alamak, suka tante-tante anjir. Makanya Hinako bertanya, apakah Itsuki mau menjadi pengurusnya atau pengurus Mirai? Tentulah Itsuki menjawab pengurus Hinako. Lalu Hinako dipanggil untuk sarapan pagi. Awalnya Hinako murung memikirkan Itsuki. Tapi tak disangka Itsuki datang seperti janjinya yang dulu. Kalau ia akan menemaninya makan jika sudah menguasai tata krama di meja. Makanya belakangan ini Itsuki meminta tolong ke Mirai untuk mengajarinya. Makanya di hari ini Shizune akan mengujinya. Ya, tentulah tata krama Itsuki sekarang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi diputuskan Itsuki boleh menemani Hinako untuk seterusnya. Tapi itu untuk formalitas saja, karena terkadang Doan Kagen akan makan bersama mereka. Jadi sekarang Hinako menyuruh Itsuki santai dan mengajaknya makan di sampingnya saja. Karena hal itu, Itsuki ingin sekali berterima kasih kepada Mirai. Akan tetapi saat mereka belajar seperti biasanya, Itsuki menyadari Mirai sedang memikirkan sesuatu. Tapi Mirai masih tidak mau bercerita apa masalahnya. Lalu saat istirahat, Itsuki bertemu dengan Narika yang mau mengusulkan proposal produk keluarganya ke Akademi Olahraga.
Dan ketika tahu Itsuki mau belajar bersama Mirai lagi, Narika memberikan kode kalau ia ingin ikut juga. Tapi Itsuki tidak peka dong, weladalah. Dan pas banget, karena pembelajaran mereka selesai, Narika diajak untuk makan bersama saja. Lagian Mirai juga tidak keberatan. Nah, di meja makan, Narika kaget karena Itsuki benar-benar bisa dekat dengan dua putri konglomerat ini. Mirai yang diam sedari tadi membuat Itsuki tidak tahan lagi dan langsung bertanya, apa sebenarnya yang terjadi sampai membuatmu murung sepanjang hari? Mirai akhirnya jujur kalau ini semua tentang perjodohan keluarganya. Ya, Mirai tahu itu pasti akan terjadi di keluarga konglomerat. Selain Mirai, Narika sebenarnya juga merasa takut jika menghadapi masalah seperti ini. Soal tanggapan Itsuki, ia tidak tahu harus bersikap seperti apa. Tapi selama itu bisa membuat Mirai bahagia, Itsuki tentu menyetujuinya. Selain itu, meski Mirai akan menjadi milik orang lain, Itsuki dan Narika tetap ingin berteman dengannya. Tapi hal itu malah membuat Mirai semakin bimbang. Karena dulu Itsuki pernah bilang kalau ia senang jika bekerja dengan Mirai, yang membuatnya semakin bingung dengan perasaan ini. Kemudian kita melompat saat Mirai akan mengajarkan tata krama baru, yaitu berdansa. Tentu ini pertama kalinya bagi Itsuki mempelajarinya. Akan tetapi, di tengah latihan gara-gara keringat Mirai, Itsuki melihat kacamata kuning. Emang ada kacamata kuning ya, Ja? Wah, lu pura-pura polos sih, Geng, Sugeng. Ya, mungkin ada variasi baru gitu loh, Ja. Makanya Itsuki memberitahunya, dan itu membuat Mirai salting sendiri. Kepencing. Singkat cerita, saat selesai latihan, Itsuki bertanya, bukankah berdansa ini jarang dilakukan? Tapi Mirai bilang kalau ini akan berguna suatu saat nanti, apalagi jika ingin mengajak seseorang berdansa. Dan masa-masa ini pasti akan membuat Mirai sangat kangen dengannya. Karena jika ia sudah bertunangan, mereka tidak bisa seperti ini lagi. Tentulah Itsuki juga merasa kehilangan. Dan itu membuat Mirai kaget. Ternyata bukan cuma dirinya yang merasa kehilangan, tapi Itsuki juga merasakan hal yang sama. Sehingga itu membuatnya bahagia. Di rumah, Mirai masih memikirkan kejadian tadi sampai membuat sang ibu curiga nih. Ada apa dengan anaknya? Kok cengar-cengir sendiri mulu dari tadi? Dan sang ibu pun bahagia karena Mirai akhirnya bisa menemukan teman seperti Itsuki yang membuatnya bahagia. Dan kemungkinan besar mereka bisa akrab itu gara-gara mereka memiliki kesamaan. Apalagi Itsuki memiliki tekad besar untuk berubah menjadi lebih baik. Makanya Mirai berharap tunangannya nanti sama seperti Itsuki. Selain itu, sang ibu juga merasa keberatan tentang perjodohan ini. Tapi Mirai tetap bersedia kok, apalagi ini semua demi keluarganya. Singkat cerita, saat latihan dansa, kali ini Mirai menyelesaikannya lebih cepat karena ia ada janji pertemuan dengan tunangannya. Awalnya Itsuki mencoba membelanya kalau perjodohan itu memang tidak cocok untuknya. Tapi Mirai tidak bisa menolak karena posisinya, ya, sebenarnya Mirai ini adalah anak angkat dari keluarga Tennoji. Ia diadopsi oleh sang ibu dan ayah saat ia masih kecil dulu. Tapi karena ayah dan ibunya sudah membesarkannya seperti darah daging mereka sendiri, makanya Mirai tidak mau menyakiti hati kedua orang tuanya. Sehingga ini adalah kewajibannya sebagai seorang anak. Dan sebenarnya Mirai sudah tahu dari dulu kalau Itsuki juga anak angkat. Karena tata keramanya itu terlalu kaku sama seperti dirinya yang dulu. Meski ucapannya sebenarnya tidak benar 100%, tapi sebagai pelayan Itsuki paham kalau ia memang tidak boleh melanggar janji ke keluarga Konohana. Makanya hati Itsuki entah kenapa merasa bersalah menghadapi kenyataan ini. Lalu saat makan malam, Itsuki mencoba bertanya ke Hinako tentang bagaimana cara ia belajar di kalangan kelas atas. Tentulah sepulang sekolah sampai malam hari. Dan biasanya Himeko juga mengecek kondisi bisnis grup Konohana
supaya ia tidak bingung saat pihak direksi menunjuknya sebagai pemimpin berikutnya. Memang belajar itu menyakitkan, tapi Hinako tidak suka melihat orang lain sedih karena kekurangannya. Makanya ada kala ia ingin bekerja sekeras mungkin. Selain itu, sekarang Hinako juga bahagia karena ada Itsuki di hidupnya, membuat bebannya sedikit menghilang. Kisah 8. Sedari kecil, Mirai sudah berjanji untuk mendedikasikan hidupnya untuk keluarga Tennoji. Kembali ke waktu sekarang. Setelah pertemuan itu, sang ibu meminta komentar Mirai tentang calon tunangannya ini. Ya, Mirai bersyukur cowok itu baik-baik saja, cuma agak sangat bijak selayaknya pewaris perusahaan raksasa. Dan yang dipermasalahkan oleh Mirai, dia itu sangat sempurna, membuatnya tidak bisa mengajari satu hal pun, tidak seperti Itsuki. Sumpah, admin pun bingung dah sama pikiran nih cewek. Udah dikasih sempurna loh, nyari yang gak sempurna. Alamak, aneh emang. Ya, memang sih kesan pertama itu sangat penting, Re. Selain itu, ibu bertanya tentang latar belakang Itsuki seperti apa. Tapi setelah Mirai jujur kalau Itsuki itu adalah anak angkat sepertinya, sang ibu sempat terkejut karena ia tidak pernah mendengar rumor soal perusahaan IT yang mengadopsi anak untuk mewarisi perusahaan. Lalu scene melompat saat Itsuki dan Hinako berangkat sekolah. Tapi tiba-tiba si June merasakan ada hawa penyusup. Sontaklah semua orang langsung bersiap-siap di posisinya. Aku dibawa kemana, Namun setelah dicek tidak ada penyusup sama sekali. Tentu itu membuat si June khawatir karena penyusup itu tingkat tinggi. Akan tetapi masalah tidak sampai di situ. Di loker sepatu sekolah, Itsuki melihat sebuah surat yang ia kira surat cinta. Dan setelah memastikan di samping kanan kirinya tidak ada orang, ternyata itu adalah surat tantangan, di mana Itsuki diajak duel oleh seseorang ke dojo sepulang sekolah. Tapi setelah melihat tulisan itu, Itsuki tahu siapa pelakunya. Maka dari itu sepulang sekolah, Itsuki langsung menuju ke dojo. Dan dugaannya benar, di sana ada Mirai yang sudah menunggunya. Mirai terus terang, apakah Itsuki membohonginya? Tapi Itsuki masih tidak mau berbicara. Maka dari itu, Mirai yang sudah punya bukti langsung menunjukkannya kalau ia bukanlah pewaris, melainkan pengurus. Oh, ternyata pelaku penyusup tadi pagi itu si Mirai. Meski dibantah, Mirai masih punya petunjuk lain saat istirahat siang. Ia diam-diam mengikuti mereka berdua saat makan bersama, sehingga kebohongan itu sama saja mengkhianatinya. Maka demi keadilan, Mirai akan memberikannya hukuman. Tapi Itsuki mencoba menenangkannya kalau ia tidak ada maksud lain. Itsuki jujur kalau ia berbohong bukan untuk menyakitinya dengan sikap keseriusannya. Dan setelah menceritakan semua situasinya, selain sifat asli Hinako, akhirnya Mirai pun percaya. Makanya Mirai menyuruhnya untuk bersikap biasa saja dan bersumpah untuk tidak membohonginya lagi. Di sini Mirai menyuruhnya berjanji untuk tidak ada kebohongan sama sekali di antara mereka. Selain itu, Itsuki selama ini sudah membuat kejutan sejak pertama kali mereka bertemu. Dan setelah urusan mereka selesai, Itsuki ingin menyampaikan satu hal. Gara-gara identitasnya sudah terbongkar, kemungkinan besar ia tidak akan bertemu dengannya lagi. Lah, kok bisa, Cak? Itu karena Itsuki pasti akan dipindahkan ke sekolah lain. Tapi tak disangka saat di rumah, Shizune mengabarkan kalau ia mendapatkan telepon dari Mirai yang memohon untuk tidak mengeluarkan Itsuki dari sekolah, sebab ia juga menyesali perbuatannya. Bahkan ia berjanji untuk tidak membocorkan rahasia ini ke siapapun. Tentu permintaan dari keluarga konglomerat itu termasuk keputusan berat. Jadi diputuskan Itsuki tetap akan bersekolah di sana. Dari belakang, Hinako yang khawatir juga datang. Tapi Itsuki malah menghancurkan kepercayaan Hinako kalau ia sekarang juga mempercayai Mirai.
Sontalah Hinako langsung marah besar. Waduh, cemburu nih. Welatala, welatala. Singkat cerita, saat mereka belajar bersama lagi, Mirai mengusulkan untuk memanggil nama depan masing-masing. Karena menurut Mirai, sekarang mereka sudah lebih akrab. Awalnya Itsuki biasa saja, tapi saat Itsuki memanggil nama Mirai, entah kenapa jantungnya dak-dik-dik dan langsung baper brutal. Kebeseng. Makanya Mirai menyuruh Itsuki memanggilnya dengan nama yang awal lagi. Alamak, cewek memang tidak konsisten jir. Selain itu, sebelumnya Mirai mengamatinya secara diam-diam kalau Itsuki beneran totalitas untuk menjadi pelayan Hinako. Sehingga itu membuat Mirai merasa iri dengan Hinako. Kenapa bisa mendapatkan pelayan sebaik Itsuki? Dan semakin dilihat, Mirai semakin iri dengan hubungan mereka berdua. Apalagi saat Itsuki bilang kalau ia sering ngepat-pat kepala Hinako. Alamak, sontala Mirai juga ingin dielus. Waduh, gak mau kalah anjir. Tapi saat diturutin, Mirai malah salbrut, salting brutal. Kepeseng. Tapi setelah kejadian itu, entah kenapa Itsuki merasa pelajaran belakangan ini malah menjadi susah. Seperti Mirai sedang balas dendam kepadanya. Di samping itu, Itsuki menyadari belakangan ini Mirai sering murung. Dan ketika selesai berdansa, Mirai memuji Itsuki karena ia sangat mudah diajari. Dan entah kenapa Mirai merasa kalau ia mulai menyukai orang yang bekerja keras. Tapi bukan ke arah menyukai Itsuki ya rek, kata Mirai. Tapi lagi-lagi Mirai menunjukkan ekspresi sedih itu lagi. Maka dari itu Mirai pun jujur kalau ia akan pindah ke sekolah tunangannya. Mirai juga tidak bisa menolak karena itulah perjodohan. Makanya di kesempatan terakhir ini Mirai ingin sekali mengalahkan Hinako sebagai kenang-kenangan terakhirnya. Ya, Mirai memang berbeda dari Hinako dan Narika. Ia sangat bekerja keras untuk menggapai tujuannya. Tapi saat Itsuki bertanya apakah Mirai menerima perjodohan ini, Mirai tidak bisa menjawab. Tapi itu sudah menjawab pertanyaan Itsuki secara tersirat. Maka dari itu, karena sebentar lagi Mirai akan berpisah dengannya, Itsuki berencana mengajak Mirai di hari libur nanti untuk pergi bersama. Dan untuk terakhir kalinya, tentu Mirai mensetujuinya.